Keesokan harinya, Kade antusias berlarian ke sana kemari mencari-cari keberadaan Pordet saat tiba saja Kuning jumpa muncul dan membentak sikapnya. "Bibi, apa Bibi melihat Mensunton Dewa?" tanyanya santai. Kuning sontak kesal membentak kelancangannya, berani sekali dia bicara pada orang tua sambil berdiri. Seharusnya dia duduk. Yam sampai harus menarik-narik bajunya sampai akhirnya Kade duduk bersimpu di hadapan Kuning dan meminta maaf atas kelancangannya. "Bibi, apa Bibi melihat Mensunton Dewa?" ulang Kage. Kuning tak percaya mendengarnya. Kade itu lebih muda daripada Pordet. Bagaimana bisa Kade memanggil Pordet selancang itu? "Salah lagi," keluh Kade. "Jadi dia di mana, Joka?" Alih-alih menjawab pertanyaannya, Kuning malah mengomentari keanehan Kade dan berusaha memancing Kade untuk jujur tentang siapa dirinya yang sebenarnya dan kenapa dia merasuki tubuh Kara Kade. Ia bahkan mengancam akan meruqyah Kade kalau dia tidak mau jujur. Kade tetap tenang meyakinkan Kuning kalau dia bukan hantu atau semacamnya. Sungguh, dia berani sumpah malah. Kuning tetap tidak percaya, kata-katanya tidak ada yang jujur dan langsung mengusirnya. Kade mulai sebel karena Pordet masih juga belum pulang. Dia bahkan hampir menangis memikirkan nasibnya. Tapi ya sudahlah, toh dia sudah sampai sejauh ini dan tidak bisa kembali lagi. Pordet ternyata sedang minum bersama Rung yang mendadak penasaran ingin melihat seperti apa wajah Kara Kade. Soalnya ada rumor beredar yang mengatakan kalau Kara Kade berani nyolot orc Luang Suraskorn sampai dia tak bisa berkata apa-apa. Kade masih setia menanti Pordet di dok. Pordet sendiri sedang dalam perjalanan pulang sambil nyanyi-nyanyi dan minum-minum. Kade menyuruh Pordet merapalkan mantranya untuknya untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, tapi Pordet menolaknya dan pergi. Kade akhirnya kembali ke kamar dengan langkah gontai, tapi saat dia melihat sekumpulan kain di keranjang, tiba-tiba dia ingat saat dia mengeluh tak nyaman karena tidak pakai celana dalam. Kade lalu mulai merancang gambar shadownya sambil mengukir kainnya. Kayaknya dia mau buat banyak. Saking fokusnya dengan kegiatan barunya, dia sampai tidak sadar kalau orang-orang di luar sedang menunggunya untuk makan bersama. Kesal karena Kade masih juga belum keluar, Kuning langsung menyuruh Prik untuk memanggil Kade sekarang juga. Tapi Kade masih sibuk dengan kegiatan menjahitnya dan memberitahu Prik kalau dia tidak mau makan. Kade mendadak muncul saat itu juga. Dia sudah punya firasat kalau Prik salah paham dengan ucapannya dan langsung menuntut apa yang Prik katakan tentangnya. Prik dan Kade mulai beradu mulut karena salah paham tentang diet. Malas mendengar keributan gak jelas ini, ayah Pordet buru-buru menyela mereka dan mengajak semua orang makan sekarang. Dia sudah kelaparan. Selesai makan, Pordet akhirnya mengatakan apa yang tadi tertunda. Ternyata dia memberitahu ayah kalau Kade meminta mereka untuk merapal mantra bulan lagi. Ayah terkejut mendengarnya. Untuk apa? Kade mengeluh karena mereka selalu mengatakan dia adalah hantu. Tapi ayah menyimpulkan kalau Kade tidak membunuh Dang, mengingat dia selamat dari mantra bulan itu. "Maka dari itu aku percaya padamu," pungkas ayah. Kade sungguh terharu mendengarnya. "Terima kasih, Joka." Kade langsung kembali ke kamarnya dan menangis sedih. Saat-saat seperti ini benar-benar membuatnya merindukan ibu dan neneknya. Saat mandi di rumah pemandian, tak lama kemudian Kade termenung sedih mengingat kenangan-kenangannya bersama ibu dan neneknya. Di masa depan kita melihat keadaan ibu dan nenek Kade yang benar-benar bersedih sepeninggal Kade. Mereka saling berpelukan dan berusaha saling menguatkan satu sama lain. "Aku sangat merindukannya," isak nenek. Pordet ternyata juga ada di sana dan tak sengaja melihat Kade, mengawasi Kade dengan penasaran. Tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatian Kade. Dia melihat beberapa pria sedang melempar jala untuk menangkap ikan di sungai. Tanpa sengaja Kade melihat Pordet yang sedang mengawasinya. Dia pun mulai menggoda Pordet dengan sengaja. Kade dada-dada pada para nelayan itu yang jelas saja membuat para pria syok bukan main. Pordet sontak kesal. Celana dalamnya Kade akhirnya jadi, tapi dia tidak cuma membuat untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Pin dan Yam juga. Khusus untuk Pin, celana dalam ukuran jumbo. Subuh-subuh, Pordet sedang sikat gigi saat tiba-tiba saja matanya melotot melihat sesuatu dari kejauhan. Kade lagi yoga dan melik-liukkan tubuhnya ke sana kemari. Tapi pemandangan itu terlalu mencengangkan bagi Pordet yang mungkin baru kali ini lihat ada wanita bertingkah seperti itu sampai dia menjemurkan air kumurannya. Saat matahari terbit, Kade keluar kamarnya sambil bergoyang senang. Kali ini dia memakai kain sarung yang dililit jadi celana. Tapi yang membuatnya senang adalah karena akhirnya dia bisa pakai celana dalam. Rasanya jadi tidak terlalu longgar. Bisa malu sedunia dia. Keluarga Pordet sedang dalam perjalanan untuk pergi di rumah ayah Janwat. Kade ingin ikut juga, tapi Kuning tidak mengizinkannya karena Kade tidak diundang. Tapi berhubung Kade sudah berpakaian rapi, ayah Pordet tidak keberatan kalau Kade ikut. Ini acara derma dan akan ada banyak orang yang datang. Tapi melihat reaksi kesal Kuning, Kade memutuskan menolak ajakan ayah dan minta izin untuk membaca buku-buku yang ada di ruangan ayah saja.
Tapi bukannya membaca seperti katanya tadi, Kade malah memanfaatkan kesempatan untuk menyelinap keluar rumah. Dia bahkan menyuruh kedua pelayannya untuk mencarikan orang untuk mendayung perahu. Terpaksalah dua pelayan harus menurutinya dan mendayung perahu itu sambil menutupi wajah mereka biar tidak dikenali orang. Kade seperti biasanya cerewet tanya ini itu dan itu seperti anak kecil yang baru mengenal dunia. Setibanya di pasar dekat Kuil Chai, Kade langsung antusias melihat-lihat berbagai macam barang yang diperjualbelikan di pasar itu. Tapi tempat itu tak ayal membuatnya terkenang kembali akan saat-saat terakhirnya bersama Rengrut waktu itu. Saat Rengrut mengomentari sinar bulan purnama yang begitu indah di atas langit Kuil Chai. Setelah acara derma berakhir, ayah Pordet dan Kunlek, ayah Januar main catur bersama. Saat mereka keluar bersama, Rung menanyakan masalah ini langsung ke Pordet. Semua orang bilang kalau tunangan Pordet itu pelakunya. Dia tidak mati karena mantra itu. Kade juga sedang dalam perjalanan pulang. Dia tengah jalan. Dia melihat ada sebuah perahu besar dari kejauhan. Tirai perahu itu dibuka oleh orang yang berada di dalamnya dan Kade bisa melihat dia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Mungkin wanita itu putri raja. Pordet dan Rum memang pergi untuk minum-minum di pasar. Setelah selesai, dia dan Rum jalan-jalan dan kebetulan melewati tokonya Maria. Tepat saat itu juga, Maria hendak mengangkut dua gulungan kain saat tiba-tiba saja dia kehilangan keseimbangan dan langsung oleng ke belakang, tepat ke dalam dekapan Pordet. Maria tampak terpesona melihat Pordet, apalagi saat Pordet tersenyum ramah padanya yang kontan membuatnya tersipu malu. Mereka langsung pergi setelah itu. Di sisi lain, Kade sedang melipat kelopak bunga lotus saat tiba-tiba saja Pin datang terburu-buru dan memintanya ke depan, di mana Yam sudah menunggunya dengan sepiring kue. Ternyata mereka menyuruhnya untuk bersiap menyambut kedatangan Pordet, jadi nanti kalau Pordet datang, Kade harus memberikan kue ini padanya. Teh dan air mawar juga sudah mereka siapkan di dermaga. Jadilah Kade harus mondar-mandir menunggu di dok sampai bosan dan kesal karena ditunggu-tunggu belum datang-datang juga. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Saking lamanya menunggu, Kade sampai ketiduran dan tidak menyadari kedatangan Pordet. Pordet langsung mendekatinya dan seketika itu pula dia terpesona menatap wajah damai Kade dalam tidurnya. Dia bahkan mendekatkan wajahnya sangat dekat hanya untuk memandangi wajah Kade. Tapi Kade tiba-tiba membuka mata dan Pordet langsung berubah jutek seperti biasanya. Kade pun langsung melakukan apa yang diajarkannya padanya tadi, menyodorkan basom berisi kain yang direndam dalam air kembang untuk cuci muka. Tapi Pordet menolaknya. Saat dia kembali ke dalam, dia mendengar Kuning mengajak Pordet ke kuil untuk melakukan derma besok karena besok adalah hari Buddha. Kade langsung antusias meminta izin untuk ikut. Pordet pun mengizinkannya. Subuh-subuh, Pordet baru saja selesai menyikat tubuhnya saat tiba-tiba saja dia melihat Kade sedang sikat gigi sambil berdendang riang di jendela. Seperti biasanya, Pordet langsung mengintipnya saking penasarannya. Tapi Kade melihatnya dan langsung nyinyir. Dengan sengaja dia joget-joget lagi, bahkan melik-liukan tubuhnya sampai membuat Pordet geleng-geleng kepala melihat tingkahnya. Kemudian kedua pelayan itu lalu membantu memandikan Kade. Pasca mandi, Kade masih harus menjalani ritual kecantikan lainnya sampai dia bosan rasanya. Tapi kemudian perhatiannya teralih saat Pin mengeluarkan sebuah kain bermotif yang sangat cantik. Dia langsung mengenali kain itu karena pernah mempelajarinya di salah satu kelasnya. Dosennya menjelaskan bahwa kain itu bernama Palayang. Setelah ritual kecantikan selesai, Pin lalu mengeluarkan banyak sekali perhiasan emas untuk Kade kenakan. Tak lama kemudian, Kade selesai berpakaian dan alangkah kagetnya mereka mendapati Kade mengepang dua rambutnya dengan banyak pita. Saat Kungi melihat penampilannya yang pastinya tidak lazim pada zaman itu, dia langsung marah-marah mengomeli Kade dan menyuruh Pordet untuk menyuruh Kade mengganti model rambutnya. Tak lama kemudian, Kade akhirnya mengalah dan berdandan seperti biasanya. Setibanya di kuil, Kade langsung jadi pusat perhatian semua orang. Awalnya dia tidak menyadarinya saking antusiasnya bisa berada di sana. Tapi saat mengedarkan pandangannya, dia mulai menyadari para nyonya-nyonya yang menatapnya sambil heboh kasak kusuk. Kade melempar senyum manis dan tulus pada Januar, tapi Januar langsung menghindari tatapannya. Kade semakin heran melihat reaksinya itu, masa dia juga tidak boleh senyum? Tiba-tiba ada seorang nyonya yang mengungkit-ungkit insiden perahunya Januar yang menewaskan seorang pelayannya. Apa sekarang Januar sudah merasa baikan? Cemas si nyonya. Saya baik-baik saja sekarang Jauka, tapi saya masih memikirkan Edang, ujar Januar. Tapi kemudian saat ibunya Januar menanyakan masalah kesehatannya Kade malah bilang kalau dia sakit gara-gara mantra bulan yang jelas saja membuat semua orang di kuil semakin ribut kasak kusuk menggosipkannya. Menyadari suasana tak enak ini, Pin menyarankan Kade untuk keluar saja dulu. Dia bisa kembali saat bisu datang nanti. Kade akhirnya menuruti saran Pin dan keluar dengan sedih, tapi sepertinya Pordet mulai prihatin melihatnya seperti itu. Kade menangis di luar.
Semua kejadian barusan benar-benar membuatnya merindukan keluarganya. Kenapa aku ada di sini? Tolong bawa aku pulang. Tanpa menyadari, Podet sebenarnya ada di belakang dan tampak prihatin mendengar isak tangisnya. Podet menasihati Kade untuk menerima saja keadaannya yang sekarang. Jangan memikirkan masa lalu karena hal itu sama sekali tidak berfaedah. Dia lalu mengajak Kade kembali ke dalam karena biksu sudah mulai membacakan doa-doa. Saat Kade menuang air sucinya, dalam hatinya dia meniatkan derma kali ini untuk Dang dan juga untuk Karakade. Saat dia pulang tak lama kemudian dan kembali ke kamarnya, tiba-tiba saja dia mendengar suara Karakade memanggilnya. Kade jelas bingung karena tidak melihat Karakade. Tapi saat pandangan matanya jatuh ke cermin, tiba-tiba dia melihat penampakan Karakade di dalam cermin itu. Karakade mengaku kalau dia datang untuk berterima kasih atas derma yang Kade kirimkan untuknya. Derma yang Kade lakukan untuknya membuatnya merasa dingin dan nyaman. Saat dia keluar menemui Ayah dan Kuning, Kuning langsung mengkonfrontasi perbuatannya barusan. Katanya dia bicara pada dirinya sendiri. Kade membantahnya. Kuning tak percaya dan langsung mengadu ke suaminya. Ayah dengan bijak meminta Kade untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi mulai sekarang, karena perbuatannya itu membuat para pelayan ketakutan. Selama 7 hari nanti aku akan pergi ke Muang Lavo. Mendengar itu, Kade langsung antusias minta ikut, tapi Ayah tidak mengizinkannya. Untuk mengobati kekecewaan Kade, Ayah mengajak Kade untuk ikut dengannya agar Kade bisa membaca. Ayah dengar kalau Kade bisa membaca. Kade dengan antusias membaca buku-buku yang ada di situ. Saat Kade keluar dari ruang kerja Ayah, tak lama kemudian, dia menyadari semua pelayan di sana sengaja menghindarinya. Mereka bahkan terang-terangan menatapnya seolah dia setan yang wajib dibenci. Lalu Kade menemui 2 pelayannya, mengajak Pin dan Niam pergi mencari Podet ke pasar. Kade bertemu dengan Joy dan menyuruh Joy mengantarnya ke arah Podet pergi. Awalnya Joy menolak, tapi Kade menjamnya. Dan pada akhirnya Joy membawa Kade ke tempat itu. Mereka tidak bisa masuk karena di tempat itu ada mantra sihirnya. Tapi Kade tidak percaya, jelas-jelas tidak ada apa-apa di pintu gedung itu. Dia mencoba membuka pintu itu tapi gagal. Pintu itu terkunci rapat. Anehnya lagi, tiba-tiba pintu itu membuka dengan sendirinya. Lalu tampaklah sebuah mantra sihir yang kemudian menghisap Kade masuk ke dalam gedung itu. Tempat itu penuh dengan patung Buddha di sepanjang dindingnya. Tapi tampak ada orang di dalamnya. Kade menyuruh ketiga pelayan untuk ikut masuk, tapi saat Pin dan Niam hendak mengikutinya, mantra tak kasat mata yang melindungi pintu itu malah menolak dan memental mereka. Tiba-tiba saja pintu itu menutup kembali dengan sendirinya. Ternyata tempat itu adalah tempat latihan bela diri bagi para pria. Bahkan saat itu dia melihat banyak sekali pria yang tengah latihan perang. Alih-alih takut, Kade malah semakin mendekat dengan antusias mengagumi para pria kekanan menggoda itu. Jelas saja kehadirannya langsung menarik perhatian para pria di sana, termasuk Reung. Tapi Reung jelas tidak mengenalinya. Saat itulah Kade baru sadar kalau Reung bukan Reung Rit dan langsung kecewa. Saat Podet melihatnya, dia jelas kesal dan penasaran bagaimana caranya Kade bisa masuk kemari. Mendengar Podet menyebut nama Karakade, Reung akhirnya mengerti kalau wanita ini adalah tunangannya Podet. Sikap Kade yang gokil itu membuat Reung langsung suka sama dia dan terang-terangan menyatakannya pada Podet. Kesal, Podet berniat mau menarik tangan Kade, tapi Kade bergerak lebih cepat dan lari berlindung di belakangnya Reung. Ada masalah apa? Seru seorang tetua yang kontan menarik perhatian semua orang. Ternyata ia adalah guru tempat itu dan sepertinya ia sangat sakti. Hanya dengan melihat Kade bisa masuk ke tempat ini, ia bisa mengetahui kalau Kade bukan orang biasa. Ia lalu menyuruh Kade untuk mengikutinya ke dalam. Kade tampak tegang, apalagi saat dia mendekati tempat itu, mendadak dia merasa kedinginan. Tapi Podet sepertinya tidak merasakan apa-apa yang Kade rasakan. Malah dengan manisnya dia menggenggam tangan Kade untuk menyemangatinya. Sementara Kade memberikan sujud hormat pada guru memerhatikan Podet sepertinya memiliki kecurigaan terhadap Kade dan ia langsung terang-terangan menanyai Podet tentang masalah itu. Saya curiga kenapa dia bisa melewati mantra dan masuk kemari. Aku Podet. Oh, itu karena guru dengan sengaja melanjutkannya di dalam hati agar Podet tidak bisa mendengarnya. Dia bukan berasal dari sini. Memahami masalahnya, guru pun memperkenalkan dirinya sebagai guru Cie Prakau. Apa kau pernah bermeditasi? Tanya guru Cie Prakau. Tentu saja, pertanyaan itu kontan membuat Kade teringat akan kenangan indahnya saat bermeditasi bersama ibu dan neneknya. Kade mengaku bahwa nenek dan ibunya biasanya mengajaknya untuk bermeditasi setiap malam sebelum tidur. Podet menatapnya tak percaya, tapi tentu saja guru Cie Prakau mempercayainya dan meyakinkan Podet kalau Kade memang jujur.
Guru Cie Prakao menyuruh Kade mendekat padanya, lalu diam-diam mereka saling berkomunikasi via telepati. Mulai sekarang jangan bersedih, terimalah karena kau akan menghadapi dan menyelesaikan lebih banyak rintangan yang akan datang. Kau harus menerimanya. Jika segalanya terlalu berat untuk kau tanggung, Guru Cie Prakao lalu memberikan sebuah kotak berisi sebuah mantra dan menyuruh Kade untuk merapalkannya. Apa kau bisa mengingatnya? Saya bisa, Joka. Sesampainya di rumah, cobalah rapalkan mantra itu, perintah guru kau. Setelah keluar, Rung tiba-tiba memanggil Kade lalu mengajaknya untuk melihat kuil putih sawan. Apakah dia mau? Aku mau. Sementara mereka asik ngobrol berdua, Podet tampak cemberut di belakang mereka. Tapi saat Kade datang dan menginformasikan kalau acara jalan-jalannya bersama Rung batal, Podet sontak berubah senang walaupun wajahnya masih lempeng. Tapi kemudian Rung memberitahu kalau dia juga akan ikut naik di perahunya Podet. Dia mau ikut ke rumah Podet. Untuk apa? Podet sewot. Aku yang mengundangnya, Kunpi, kami kan belum selesai ngobrol. Di tengah jalan, Rung dan Kade saling tatap-tatapan sambil tersenyum manis pada satu sama lain. Dan Podet yang dikacangin cuma bisa terdiam menahan kesal melihat interaksi mereka berdua itu. Setelah cukup lama tatap-tatapan dengan Rung, Kade akhirnya ingat Podet dan langsung terkekeh geli melihat wajah cemberut Podet. Podet mendadak menggeram kesal dan otomatis merusak momen Rung dan Kade. Dia bahkan mendadak makin semangat mendayung, tapi dia tidak mendayung perahunya ke arah rumah mereka loh. Kade dan Rung bingung Podet mau kemana. Ternyata Podet tadi sengaja mengantarkan Rung pulang ke rumahnya sendiri. Di tengah jalan, Kade terpesona melihat kuil Caitanaran yang tampak berkilauan indah tertimpa cahaya bulan, sementara Podet malah terpesona menatap Kade. Setibanya di dermaga rumah, Podet langsung turun duluan. Kade sampai kesal karena Podet mengacukannya. Tapi kemudian Podet dengan manisnya mengelurkan tangannya untuk membantu Kade turun. Kade malah sengaja usil menggodai Podet dengan pura-pura mau jatuh. Lol. Alih-alih langsung melepaskannya, Podet terus menggenggam tangan Kade dan membantunya naik tangga. Podet mendadak mengomel panjang lebar tentang kelakuan Kade yang main mata dengan Rung tadi. Kau tidak tahu bahwa wanita Ayutthaya tidak bersikap tidak tahu malu sepertimu. Cuma wanita dari Songkhla yang melakukan itu. Kesal, Podet sontak mendekatinya. Kade langsung melarikan diri ke kamarnya. Dia langsung mengunci dirinya di kamar dan menangis. Dia mengeluarkan mantra pemberian guru Cie Prakao lalu mulai mempraktekkan mantra untuk membuat tak terlihat itu. Dia komat kamit membaca mantranya dengan sepenuh hati dan wow, dia menghilang beneran. Saking kagetnya dengan dirinya sendiri yang bisa menghilang, Kade sampai tak sengaja menyenggol guci di meja hingga guci-guci itu jatuh berkelontangan. Bahkan saat Kade melambaikan tangan di depan mukanya, Podet tetap tidak melihat apa-apa. Heran, Podet menyuruh kedua pelayan untuk mengecek nona mereka soalnya dia tidak melihat Kade. Sudah waktunya menampakkan diri, Kade sepelan mungkin mundur ke bagian belakang lalu pura-pura jatuh. Podet akhirnya menemukan Kade yang pura-pura pingsan. Podet langsung mendekatkan wajahnya sangat dekat ke wajah Kade saat tiba-tiba saja Kade membuka mata dan langsung mendorong muka Podet menjauh. Podet akhirnya pergi. Begitu memastikan Podet benar-benar pergi, tidak ada di sekitar area kamarnya, Kade akhirnya bisa bernapas lega. Tadi itu hampir saja ketahuan. Tapi dia tidak sadar kalau Podet sebenarnya belum pergi, dia malah masih ada di pojok kamar Kade dan mendengarkan gumamnya dengan senyum yang sangat manis. Tiba-tiba ayahnya datang dan ayah akan menghadap raja karena ada peringatan yang harus ayah sampaikan pada raja. Ayah cemas akan kedatangan kapal-kapal Farang di pelabuhan mereka. Podet heran, si Falcon itu kan bukan orang Prancis, tidak seharusnya dia terlalu berasal untuk mengirim duta besar Ayutthaya ke Prancis. Maria baru saja selesai melayani pembeli saat tiba-tiba saja dia melihat Falcon lewat. Falcon terang-terangan menyatakan kalau ia datang untuk menemui Maria. Ayah berbohong kalau Maria sedang tidak ada di tempat. Sayangnya Falcon tadi sudah terlanjur melihat Maria masuk ke dalam untuk menyembunyikan dirinya. Berbohong pada seorang pejabat, aku akan menghukummu, ancam Falcon. Takut terjadi sesuatu pada ayahnya, Maria terpaksa keluar dari persembunyiannya. Falcon tersenyum puas dan langsung menggenggam tangan Maria dengan paksa. Falcon mengakui dia menyukai Maria dan ingin menjadikannya istri. Maria hanya bisa memalingkan wajahnya dari Falcon. Maria sontak menangis setelah Falcon pergi. Berusaha menenangkan dirinya, dia menggenggam kalung salibnya hingga akhirnya dia benar-benar merasa tenang. Kade mulai membujuk Prik dengan memanggilnya lebih sopan, Bibi Prik, tapi Prik percaya. Flashback, ternyata dulu saat Prik lewat Kade memanggilnya dengan sopan, tapi Prik malah cuek-cuek saja.
Karena Kade jadi tersinggung dengan sikapnya dan sontak menamparnya keras-keras sampai bibirnya berdarah. Rick benar-benar membenci Kade. Tak ingin memperumit masalah, Kade cepat-cepat mengajak kedua pelayannya masuk dengan alasan mau tidur.